Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama di kuliah Matematika Dasar dan masih membahas tentang sistem bilangan real. Ya, oke. Untuk pertemuan kali ini ya, kita masih melanjutkan materi tentang pertidaksamaan. Kalau di video sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pertidaksamaan linear dan kuadrat. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, jadi yang sebelumnya itu kan sudah ada awalan atau pengantar mengenai harga mutlak itu apa ya, atau nilai mutlak itu apa. Nah, sekarang kita aplikasikan di pertidaksamaannya, begitu ya. Pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu apa sih pertidaksamaan nilai mutlak? Tentunya pertidaksamaan yang mengandung atau memuat tanda nilai mutlak. Jadi contohnya seperti ini ya. Harga mutlak X-2 kurang dari 5. Jadi nilai mutlaknya ada di sebelah kiri ya. Kemudian yang kedua misalkan seperti ini. 3 kali harga mutlak 1 min X lebih dari sama dengan 2 kali harga mutlak X min 1. Ini ya. Nah, kalau yang nomor 2 itu ruas kiri dan ruas kanan sama-sama punya harga mutlak. Oke, lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Relatif hampir sama dengan cara penyelesaian pertidaksamaan yang sebelumnya. Cuman karena dia mengandung nilai mutlak, maka penyelesaiannya itu 2 kali ya. Yang pertama jika yang di dalam itu bernilai positif, yang kedua jika yang di dalam nilai mutlak itu bernilai negatif. Selanjutnya ya kita ingat dulu tentang konsep nilai mutlak ya. Nah, terus nanti kita masukkan langsung di pertidaksamaannya gitu. Jadi jika A bilangan real positif, maka berlaku harga mutlak X kurang dari sama dengan A jika dan hanya jika min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Nah, ini ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau kita coret-coret ya, kenapa ini A kok bisa jadi kayak gini gitu ya. Ya, kita lihat harga mutlak X itu kan ada dua arti ya. Yang pertama, X dan min X. X jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua, min X jika X kurang dari 0. Sehingga ketika nanti muncul pertidaksamaan yang mengandung harga mutlak, terus dia kurang dari sama dengan, maka kita kerjakannya juga dua langkah, yaitu ketika X dan min X gitu. Jadi nanti ketika yang nanti ada dua ya. Yang pertama adalah yang ketika dia positif, maka X kurang dari sama dengan A. Nah, kita tuliskan lagi di sini sesuai sininya ya. X kurang dari sama dengan A dan juga min X kurang dari sama dengan A. Nah, seperti ini. Sebenarnya akhirnya seperti ini, cuman di sini X-nya masih negatif. Jadi kita kalikan dengan min 1 ya. Kalikan min 1 biar X-nya jadi positif karena kita butuhnya X saja, tidak min X. Sehingga ini jadi X, kemudian ini jadi min A. Nah, pertidaksamaan kalau dikalikan dengan bilangan negatif, maka pertidaksamaannya harus dibalik ya. Jadi seperti ini ya. Oke, jadi di sini X lebih dari sama dengan min A dan X kurang dari sama dengan A. Kemudian setelah itu kita buat garis bilangannya. Garis bilangannya sini ya. Jadi saya ini lagi menyampaikan ini kok dapatnya kayak gini tuh dari mana gitu ya. Nah, saya ingatkan lagi tadi ya. Kemudian kita tuliskan di sini X ya. Min A, maaf, mohon maaf ya. Jadi di sini variabelnya itu X, kemudian bilangannya itu A ya. Di sini A-nya itu adalah bilangan real positif. Oke, kita tuliskan di sini berarti min A dan A gitu ya. Nah, ini A. Min A itu pasti lebih kiri dari A ya, karena dia bilangan negatif. Kemudian yang min A itu kan lebih dari sama dengan, berarti arahnya ke kanan. Nah, gini ya. Kemudian kurang dari sama dengan, berarti dia arahnya ke kiri ya. Ya, ini X kurang dari sama dengan A. Grafiknya atau garis bilangannya seperti ini. Lalu dari kedua garis ini kita iriskan ya, iriskan. Nah, pertemuannya ternyata di antara sini. Jadi dua garis bilangan ini pertemuannya itu di mana? Ternyata di antara min A dan A.
Nah, sehingga kita satukan gambarnya menjadi seperti ini. Gitu ya. Jadi untuk harga mutlak X kurang dari sama dengan A, itu kalau kita jabarkan menjadi min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Gitu. Nah, kalau lebih dari sama dengan A bagaimana? Relatif sama caranya ya, kan ada X, ada min X ya. Untuk X-nya mungkin tidak ada masalah. Nah, ini yang min X gitu. Kalau tadi mungkin kurang dari sama dengan, ini lebih dari ya. Min X lebih dari A ya. Kita kalikan dengan min 1 sehingga hasilnya X tanda berubah menjadi kurang dari sama dengan dan min A ya. Nah, kita dapatkan hasil akhirnya ini sama ini ya. Kemudian kita buat garis bilangan di sini ya. Garis bilangannya menjadi seperti ini. Ya, kalau min A kurang dari sama dengan berarti ke kiri, kemudian yang lebih dari sama dengan A ke kanan. Ya, jadi untuk nilai mutlak yang kurang dari sama dengan seperti itu ya, untuk yang lebih dari sama dengan yang seperti yang nomor 2 ya, yang kedua, garis bilangan yang kedua. Selanjutnya, contoh. Ya, misalkan kita ganti A-nya itu dengan bilangan ya, bilangan 3 misal. Harga mutlak X kurang dari sama dengan 3, kalau kita ngikutin rumus yang tadi ya, berarti dia berubah menjadi kalau harga mutlaknya hilang, dia akan berubah menjadi min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian kalau lebih dari sama dengan 3, X lebih dari sama dengan 3, atau X kurang dari sama dengan min 3. Ya, ini nanti jadi seperti ini. Sudah cukup jelas ya, kalau yang tadi itu konsepnya, kemudian yang ini diaplikasikan ke dalam bilangan gitu ya. Kalau tadi kan masih secara umum ya, kalau ini sudah diberi contoh menjadi ini bilangan gitu ya. Tadi kan A, nah ini kita ganti dengan 3. Ya, semoga lebih jelas ya. Selanjutnya, ya ini adalah contoh menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang mengandung harga mutlak. Ya, misalkan seperti ini. Harga mutlak X min 2 kurang dari 5. Kalau tadi hanya X saja. Kalau sekarang misalkan seperti ini bentuknya hampir sama dengan pertidaksamaan linear ya. Cuma nanti ini ngerjainnya 2 kali. Ya, harga mutlak X min 2 kurang dari 5. Ya, berarti bagaimana caranya? Ya, pertama, tuliskan dulu harga mutlak X min 2 kurang dari 5. Ya, kalau ini cara langsung ya. Cara langsung seperti ini ya. Min 5 kurang dari X min 2 kurang dari 5. Jadi 5 yang di sini kita beri min, kemudian tuliskan di paling kiri, kemudian X min 2 kurang dari 5. Selanjutnya yang kita butuhkan itu kan hanya X saja ya. Jadi ini kita butuhnya kan ini saja. Berarti gimana caranya biar min 2 itu menjadi 0 atau hilang gitu. Agar min 2 menjadi 0 berarti kita harus menjumlahkan lawan dari min 2. Min 2 lawannya adalah plus 2. Ya. Jadi kita jumlahkan dengan tambahkan di sini dengan plus 2. Karena di sebelah tengah itu kita tambahkan plus 2, maka yang sebelah kanan dan kiri kita juga menambahkan dengan plus 2. Ya, sehingga kita dapatkan hasilnya min 3 kurang dari X kurang dari 7. Gitu ya. Ini kan min 2 tambah 2 kan 0 ya. Sehingga kita dapatnya X aja. Ya, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 3,7 ya. Ya, di antara menggunakan notasi selang ya. Di antara min 3 dan 7 ya. Selang terbuka min 3,7 ya. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang notasi selang ya. Ini kalau kita tuliskan dalam notasi selang menjadi seperti ini. Cukup tuliskan min 3,7. Nah, kalau ada sama dengannya gimana? Kalau ada sama dengannya, berarti pakainya kurung siku. Min 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 7 misal ya. Ini misalnya. Ini misal saja. Misal. Seperti ini. Jika ada tanda sama dengannya. Kalau nggak ada tanda sama dengannya berarti cukup seperti ini saja. Nah, itu kalau kurang dari ya. Kalau kurang dari seperti ini. Kalau lebih dari sama dengan bagaimana? Atau kurang dari sama dengan? Kalau kurang dari sama dengan juga sama ya. Tinggal tambahin aja sama dengan. Kalau lebih dari yang berbeda ini. Kalau yang lebih dari yang berbeda.
Oke, kita lanjutkan yang lebih dari. Nah, ini ya. Untuk yang lebih dari. Untuk yang lebih dari, nanti pengerjaannya berarti 2 kali ya. 2 kali. Kalau yang tadi yang kurang dari, ini kan lebih dari ya tandanya. Kalau yang kurang dari bisa langsung seperti tadi. Kalau yang lebih dari sama dengan atau lebih dari, kita mengerjakannya 2 kali. Ya, harga mutlak 3x plus 5 kita jabarkan menjadi 3x plus 5 dan min 3x plus 5. Ya, 3x plus 5 lebih dari sama dengan 6 dan min 3x plus 5 lebih dari sama dengan 6. Ya, selanjutnya nanti bisa dikerjakan sendiri ya. Nah, ini. Ada dua pertidaksamaan linear yang harus kalian selesaikan. Nah, silakan nanti dilanjutkan dan nanti ini bisa kita bahas di forum ya. Oke. Untuk selanjutnya, ya nanti ini buat latihan ya. Untuk selanjutnya kita melanjutkan yang ruas kiri dan ruas kanan sama-sama mengandung harga mutlak ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sifatnya di sini saya tulis jika ada harga mutlak lebih dari sama harga mutlak A lebih dari sama dengan harga mutlak B, maka dia ekivalen dengan A kuadrat lebih dari sama dengan B kuadrat. Nah, ini juga berlaku untuk kurang dari sama dengan, atau lebih dari saja gitu ya. Ya, jadi ini sifatnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kedua ruas mengandung harga mutlak, untuk menghilangkan harga mutlaknya, kita tinggal mengkuadratkan yang ada di dalam harga mutlak saja ya. Ya, jadi sama, ini juga seperti itu. Kuadratkan kedua ruas sehingga harga mutlaknya menjadi hilang. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kalau ini duanya dimasukkan dulu gitu. Jadi duanya dikalikan 1 dulu. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali min 2x sama dengan min 4. Ini juga sama ya. 2x kali 2 kali x, 2 kali min 1. Nah, setelah itu baru kita menggunakan sifat ini ya. Iya, jadi hasilnya 2 min 4x dipangkatkan 2 lebih dari sama dengan 2x min 2 dipangkatkan 2 ya. Mohon maaf, ini harusnya kurang biasa ya. Ini kurang biasa. 2 min 4x dipangkatkan 2 lebih dari sama dengan 2x min 2 dipangkatkan 2. Ya, sehingga hasilnya 4 kurangi 16x plus 16x kuadrat. Dapatnya dari mana? Ya, jangan lupa A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, ya di sini A-nya kita anggap 2, B-nya min 4, X. Ya, jadi 2 kuadrat, 4 dikurangi 2 kali, ya, 2 kali 2 kali min 4, min 16, 16X ya. Ditambah min 4x dikuadratkan plus 16x kuadrat. Ya, yang ruas kanan juga sama. Lalu tinggal kita pindahkan semuanya ke ruas kiri, karena untuk pertidaksamaan yang mengandung bentuk kuadrat, maka salah satu ruasnya harus 0. Kenapa 0? Biar bisa diselesaikan. Itu ya. Ya, sehingga hasilnya menjadi 16x kuadrat min 4x kuadrat min 16x plus 8x plus 4 kurangi 4. Ya, hasilnya menjadi seperti ini, 12x kuadrat min 8x, kemudian difaktorkan, ya hasilnya seperti ini. Ya, x sama dengan 0 atau x sama dengan 8 per 12 sama dengan 2 per 3. Ya, kemudian kita buat garis bilangan, caranya sama dengan yang tadi ya, kita letakkan pembuat 0-nya, 0 dan 2 per 3, lalu uji titik bilangan yang mudah, karena 0 sudah jadi pembuat 0, kita tidak boleh menggunakan 0 menjadi uji titik ya, kita gunakan yang lain, misalkan 1 gitu, 1 dimasukkan ke sini.
Terus nanti tinggal diarsir ya. Caranya sama persis dengan yang tadi, saya tidak akan mengulangi lagi. Ya, kita arsir yang lebih dari sama dengan 0 ya, berarti yang positif ini ya. Kita arsir yang positif berarti yang ke kiri dan yang ke kanan. Ya, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 2/3. Dengan menggunakan notasi selang, hasilnya menjadi minta hingga. Minta hingga itu maksudnya bilangan negatif tapi yang tidak terhingga, karena dia kurang dari sama dengan 0 ya, berarti di daerah negatif koma 0 ini, nolnya di sebelah sini ya. Ini tuh maksudnya X kurang dari sama dengan 0, kemudian yang ini maksudnya X lebih dari sama dengan 2/3 gitu. Ya, ini bilangan, ini notasi atau ya. Oke, saya pikir sudah jelas ya. Ini salah satu contoh jika kedua ruas sama-sama mengandung atau memuat harga mutlak. Ya, jadi tinggal dikuadratkan saja intinya. Ya, ini contoh 4 adalah pertidaksamaan pecahan. Ya, kita tidak membahas yang ini ya, tapi biar tahu saja bahwa ada juga bentuk pertidaksamaan yang lain seperti pertidaksamaan pecahan seperti ini. Nah, kalau ini pertidaksamaan pecahan yang mengandung nilai mutlak gitu. Jadi nanti gabungan. Yang pecahan nanti diselesaikan dulu, terus nanti baru ngerjainnya itu 2 kali gitu. Karena nilai mutlak ya. Ini tugas. Oke. Tugasnya mungkin di sini ada 10 soal, tapi tidak semuanya dikerjakan ya. Nanti akan saya pilihkan soal-soal yang sesuai dengan pembahasan kita di video ini. Oke, untuk pertemuan hari ini tentang pertidaksamaan harga mutlak sudah cukup ya. Saya akhiri untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.